Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Cuaca politik rasanya mulai menghangat bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan melemparkan wacana bahwa ada seorang menteri koordinator di pemerintahan Presiden Jokowi yang kembali mewacanakan ingin mengubah konstitusi. Anies, mantan Gubernur Jakarta 2017-2022, seperti dikutip sejumlah media mengatakan, kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tak pernah kita bayangkan, kalaupun ada, itu pertemuan dalam ruang-ruang tertutup bukan? Itu kata Anies Baswedan dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan Kahmi Jaya di Ancol pada Kamis 16 Maret 2023. Pernyataan Anies sontak memunculkan banyak reaksi. Padahal Anies tidak menyebutkan siapa menteri koordinator yang dimaksud mewacanakan untuk mengubah konstitusi. Dalam kabinet Presiden Jokowi ada 4 Menko. Yang pertama adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Ada Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tapi Anies tidak menyebut siapa Menko yang disebutnya ingin mewacanakan untuk mengubah konstitusi. Sebetulnya kalau kita membaca kembali sejarah politik kontemporer, gagasan mengubah konstitusi itu bukan barang baru. Dulu pernah muncul, timbul, tenggelam. Seiring dengan munculnya wacana soal perpanjangan masa jabatan presiden, masa presiden 3 periode, wacana itu timbul, tenggelam. Dan sudah menjadi juga sejarah dari bangsa ini sejak Orde Baru tumbang di tahun 1998. Konstitusi kita sudah pernah diubah 4 kali pada MPR pada era dipimpin oleh Amin Rais. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat yang dilangsungkan di tahun 1999 hingga 2002. Pertanyaannya kemudian, apakah Menko bisa mengubah konstitusi? Secara teoretik, kewenangan untuk mengubah konstitusi itu ada pada 711 anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Artinya seorang Menko tidak bisa operasional untuk mengubah konstitusi. Bahwa kemudian menggunakan pengaruhnya mendorong anggota MPR untuk mewacanakan perubahan konstitusi sangat masuk akal dan itu bisa dilakukan. Apakah konstitusi bisa diubah? Bisa. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 sudah memberikan jalan bagaimana konstitusi itu diubah. Dalam pasal 37 bisa dilihat bahwa usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Artinya harus ada sepertiga dari 711 itu kira-kira 271 anggota MPR yang dia bisa kemudian mengajukan usulan perubahan konstitusi. Artinya sangat mungkin kalau koalisi dalam tubuh pemerintah ingin mengajukan perubahan konstitusi itu bisa terjadi. Nah, kemudian dalam pasal 37 ayat 2 disebutkan, setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian mana yang kemudian mau diubah beserta dengan alasannya. Artinya tidak bisa dengan wacana-wacana di publik, tapi harus resmi dalam sebuah sidang. Ada 271 sepertiga dari 17 yang mengajukan kepada pimpinan MPR ingin mengubah konstitusi, pasal mana yang diubah dan argumen-argumennya apa. Itu adalah jalan yang diberikan oleh konstitusi. Kemudian kalau kita lihat lagi pada pasal 37 ayat 3, itu disebutkan untuk mengubah pasal dalam Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
Nah, dalam proses pengubahan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, minimal 2/3. 2/3 itu kira-kira 474 anggota MPR. Kalau hanya mengandalkan koalisi pendukung pemerintah yang jumlahnya 412, artinya asumsinya adalah Nasdem berada di luar, itu tidak mencukupi. Artinya memang harus kembali melobi anggota DPD. Karena koalisi pendukung pemerintah itu terdiri dari PDIP dengan 128 orang, Golkar 85, Gerindra 78, PAN 44, P3 19, PKB 58. Itu adalah barisan koalisi pendukung pemerintah di DPR. Sedang yang berada di luar koalisi adalah Demokrat 54, PKS 50, dan Nasdem jumlahnya 59. Tapi Nasdem ini tidak terlalu jelas posisinya, masih ada dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi dia berada di luar ketika mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Artinya dukungan untuk perubahan itu memang masih membutuhkan dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah. Dan ketika kemudian keputusan itu akan diambil, putusan untuk mengubah pasal dalam Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Artinya kembali lagi ketika sudah diketok disepakati, persetujuannya minimal mendapatkan dukungan dari 356 anggota MPR untuk mendapatkan persetujuan. Konstitusi menegaskan juga bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan. Nah, dari sisi matematika politik, perubahan konstitusi bisa-bisa saja dilakukan. Tapi apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan itu menjadi pertimbangan politik. Tetapi bisa dipastikan ketika langkah mengubah konstitusi itu dibuka, orang khawatir yang terjadi adalah membuka kotak Pandora, menyentuh kepada elemen-elemen strategis dari konstitusi, sehingga bisa menimbulkan dan mengancam eksistensi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Risiko sosial dan politiknya begitu tinggi sehingga pilihan-pilihan momentum untuk perubahan konstitusi harus betul-betul mempertimbangkan. Sehingga gagasan mengubah konstitusi sebaiknya dikesampingkan terlebih dahulu. Marilah kemudian kita lebih berkonsentrasi bagaimana menghormati konstitusi, menegakkan konstitusi dengan mengawal pemilu di 14 Februari 2024 dan kemudian terjadinya sirkulasi kekuasaan, pemilihan dan pelantikan presiden baru pada 20 Oktober 2024. Sehingga lebih bagus bahwa kemudian menghormati konstitusi terlebih dahulu dan menjalankan amanat konstitusi, menggelar pemilu di 14 Februari 2024 dan memastikan presiden terpilih pengganti Presiden Jokowi bisa dilangsungkan pada 20 Oktober 2024 daripada kemudian mewacanakan gagasan-gagasan yang sebetulnya agak berbahaya, yaitu mengubah pasal-pasal dalam konstitusi.